Shekalang, abang mau mandi atau tidak, tanya Elin. Gadis kecil yang tadinya rambut dikuncir dua kini sudah dibuka oleh mamanya karena gadis itu akan mandi. Dia juga sudah bersiap-siap agar bisa pergi dengan papi dan mami. Namun, gadis kecil itu kehilangan mood baiknya karena melihat abangnya yang sulit untuk diatur. Elin bahkan tidak memiliki rasa takut untuk menghadapi abangnya. Dia berdiri sambil berkacak pinggang menatap abangnya dengan bola mata bulat. Sempurna berharap dengan hal seperti itu mau segera mandi agar mereka bisa pergi. Setelah beberapa waktu berlalu, Yoiko dan Elina sudah rapi. Pasangan saudara kandung satu ayah dan ibu itu sudah bersiap-siap untuk pergi jalan-jalan bersama papi dan mami mereka. Yoiko malam ini tampak gagah dengan kaos putih yang dibalut oleh kemeja merah marun bermotif kotak-kotak. Kancing kemeja itu sengaja dibiarkan terbuka oleh Yuna agar memperlihatkan betapa tampannya putra sulungnya itu menggunakan kaos berwarna putih. Sementara Elina sore hari ini memakai rok selutut yang senada dengan warna kemeja Yoiko. Dan untuk atasan dia memakai kaos putih polos juga. Tak lupa rambutnya dikuncir kuda agar menambah keimutan wajah bulan gadis kecil itu. Sudah siap semuanya? Tanya Arya saat dia baru saja menuruni anak tangga karena baru selesai membersihkan diri dan rapi-rapi. Sudah. Kenapa papi datang lama sekali? Tanya Elin. Sudah diduga sejak awal oleh Arya kalau si Putri Wiraguna itu pasti akan protes karena Arya yang datang terlambat dari janji yang sudah mereka sepakati. Tadi saat sudah selesai mandi dan makan malam, Arya berjanji dengan Elin untuk pergi tepat di pukul 8 malam. Hanya keliling kompleks menggunakan mobil saja sampai gadis kecil itu tertidur nantinya. Kalau masalah Yoiko tidak perlu diragukan. Bocah tampan itu pasti akan tertidur dengan mudah apalagi jika jamnya sudah tiba. Yoiko memang anak yang tepat waktu. Dia tidak pernah terlambat atau apapun itu. Jadwal yang sudah dibuat olehnya dan dibantu tulis oleh mamanya sekali tidak pernah dia langgar. Usianya memang masih 3 tahun tapi sifatnya sudah seperti orang dewasa. Bang, papi lama? Iya, tanya Arya pada bocah tampan yang sudah duduk dengan raut wajah cemberut itu. Ho, hanya itu jawaban yang keluar dari bocah tampan anak Yuna dan Soy. Mendengar jawaban itu membuat yakin kalau keponakan sulungnya ini memang sedang memasang mode ngambek. Sebab Arya tahu betul kalau bocah tampan ini paling malas menunggu, apalagi sampai tidak tepat waktu. Maafkan papi tua, ya, papi memang bersalah dan tapi janji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Ayo sekarang kita pergi. Dua anak kecil yang sedang ngambek, mana bisa betah lama-lama kalau sudah berhadapan dengan orang dewasa. Mereka pasti akan kalah apalagi kalau sudah dibujuk rayu dengan makanan manis, minuman manis dan hal lain yang disukai oleh anak kecil. Papi et go, teriak Elin dengan semangat 45. Memang kata-kata seperti hukum alam kalau anak-anak akan selalu turun pada hanya dengan itu buah permen gulali. Maka tak jarak kalau ada anak kecil sering dicuri atau hilang entah kemana mungkin karena mereka gampang dibujuk dengan cemilan manis. Kita kemana? Tanya Uli. Sejak tadi dia memilih diam. Bahkan dia hanya menjadi pendengar setia saja. Apalagi saat disuruh hari untuk mandi, Uli langsung mandi dan pakai baju rapi agar bisa membawa kedua bocah itu jalan-jalan ke tempat cantik mami. Anti talau mami sudah lihat pasti telpanah. Ya, kan papi? Tanya Elin pada papinya.
Sedangkan Yoiko memilih untuk mengikuti mereka dari belakang. Bersampingan dengan Uli, dia terlihat seperti laki-laki dewasa yang tak perlu diawasi. Bahkan dirinya memilih diam dan ikut saja kemana orang dewasa ini membawanya. "Mau pegang tangan Mami gak?" tanya Uli saat mereka akan berjalan teras depan rumah, di mana mobil Arya sudah terparkir. Hari ini laki-laki akan membawa mobil sendiri. Apakah Arya akan duduk di kursi pengemudi dan di sebelah kirinya ada Uli? Mungkin di belakang ada kedua bocah cilik itu. Mereka sudah seperti keluarga bahagia. Sedangkan itu di dalam rumah yang besar dan megah hanya tersisa Zoe dan Yuna. Mereka seperti pasangan pengantin baru saja. Padahal pengantin baru yang sesungguhnya sedang pergi bersama anak mereka. Sementara itu di dalam mobil mewah yang hanya muat 4 orang itu, Yoiko dan Elina sedang bernyanyi bersama. Yoiko yang dingin serta cuek itu memang selalu kalah bila harus berhadapan dengan adiknya. Meski rasanya sangat malas untuk mengeluarkan suara, namun harus dia lakukan agar adiknya senang. Bagaimanapun keadaan Yoiko dan kondisi moodnya seperti apa, dia tetap akan berperilaku baik terhadap adiknya ini. "Mami, apakah kami boleh makan cilok?" tanya Yoiko tiba-tiba. Sontak saja hal itu membuat Arya mengerem mendadak. Untunglah mereka sedang tidak di jalan besar. Kalau tidak entah jadi apa mereka berempat sekarang. Masih mending kalau pengendara lain hanya mengumpat saja. Bagaimana kalau merek yang kenapa-kenapa? "Hah, cilok?" tanya Arya kaget. Dia kaget hanya karena mendengar kata cilok yang keluar dari bocah kecil itu. Arya tidak tahu saja kalau saat ini ketiga manusia yang ada di dalam mobilnya hampir mati. Terduduk karena rem dadakan yang dibuat oleh Arya. "Papi? Kenapa Papi?" berhenti tiba-tiba. "Ini jantungnya Elin hampir saja keluar tahu," kata Elin. Seperti biasa gadis kecil yang polos ini pasti akan selalu protes terlebih dahulu. "Ade, jangan teriak-teriak. Kuping abang sakit tahu." Yoiko dengan cepat menutup mulut dengan kedua telapak tangan kecilnya itu saat adiknya sudah selesai berbicara. "Abisnya itu Papi kenapa?" berhenti tiba-tiba. Elin kaget tahu. Mana mau gadis kecil ini mengalah. Dia pasti akan selalu menjadi yang terdepan dan tidak mau kalah. Apapun yang terjadi selagi hal itu masih dalam konteks berdebat dan bertengkar, Elina Wiraguna adalah pemenangnya. Dia tidak akan terkalahkan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. "Papi kenapa sih? Tadi jantung abang yang hampir lepas. Sekarang giliran telinga abang yang gendangnya hampir pecah." Yoiko kini juga ikut-ikutan menyalahkan Arya. Lagi pula papi tua mereka itu aneh-aneh saja. Masa hanya karena mendengar cilok saja sudah membuat Arya seperti sedang menabrak setan di depan mobilnya. "Loh, kenapa jadi papi tua yang salah?" tanya Arya bingung. "Ya, karena papi berhenti sembarang. Papi tahu gak, kalau di komplek perumahan papi ini enggak ada lampu merah atau rambu-rambu lalu lintas yang lainnya. Lalu kenapa tadi papi berhenti tiba-tiba?" Panjang lebar omongan yang keluar dari mulut Yoiko mampu membuat Uli yang sejak tadi jadi pendengar tertawa. Meski tawa itu dia tahan karena takut membuat bocah-bocah kecil yang ada di belakang tersinggung. Kedua anak yang ada di hadapannya ini memang sangat berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Di saat anak orang lain hanya memilih dia dan mengikuti kemauan orang dewasa, di saat itulah kedua bocah ini malah memiliki prinsipnya sendiri, terutama Yoiko.